call is now being recorded. Oke. Oke. Apakah sudah tertampil di layar untuk PPT saya? Sudah, Ibu. Baiklah, saya mulai sekarang, yaitu dengan judul Green Synthesis Nanopartikel Magnetic TiO2 yang dapat didaur ulang untuk foto degradasi polutan organik. Nah, ini yang sedang dikembangkan itu adalah mengembangkan nanopartikel berbasis green synthesis menggunakan bahan alam. Nah, dari latar belakangnya seperti yang kita tahu ya, untuk industri di Lampung pun banyak, di Indonesia apalagi. Nah, itu kan contohnya seperti industri cat, tekstil, furniture, itu kan nanti akan menghasilkan limbah. Nah, limbah itu nanti akan dibuang ke lingkungan, nah tanpa diolah, biasanya seperti itu. Walaupun sudah diolah, kadang juga masih ada beberapa zat kimia yang berbahaya. Maka dari situ saya mencoba melakukan untuk mengurangi bagaimana limbah itu bisa tidak berbahaya ketika dibuang ke lingkungan. Nah, salah satunya adalah contohnya yaitu adalah limbah pewarna organik. Limbah pewarna organik itu seperti methylene blue, kemudian ada methyl orange, ada methyl red, Congo red, dan rhodamine blue. Nah, para peneliti itu sudah mengembangkan beberapa cara untuk melakukan cara untuk mengolah limbah tersebut. Contohnya seperti metode klorinasi, kemudian ada absorpsi, ada filtrasi, fotokatalis, dan masih banyak lagi. Banyak para peneliti mengembangkan pengolahan limbah dengan teknik-teknik konvensional. Nah, kami tertarik meneliti limbah tersebut menggunakan teknik fotokatalis. Nah, teknik fotokatalis ini itu dia memiliki keunggulan seperti ramah lingkungan, prosesnya mudah, kemudian dia tidak memerlukan biaya yang tinggi, serta yang paling penting adalah memiliki efisiensi degradasi yang tinggi. Nah, bahan yang sering digunakan untuk fotokatalis yaitu adalah bahan semikonduktor TiO2. Ini adalah bahan yang paling populer dengan kelebihannya seperti tidak beracun, kemudian dia murah dan pastinya memiliki degradasi efisiensi yang tinggi. Tapi nanopartikel ini atau bahan TiO2 ini
dia memiliki kelemahan seperti sulit dipisahkan dari larutan yang sudah digunakan untuk pengolahan limbah tersebut. Nah, selain TiO2, nanopartikel magnetik, contohnya seperti kobalferit, itu juga sedang dikembangkan untuk fotokatalis. Karena kobalferit ini memiliki kelebihan seperti memiliki sifat ferromagnetik, memiliki stabilitas kimia yang baik, serta memiliki koersivitas yang tinggi. Tapi kobalferit itu juga memiliki kelemahan, yaitu degradasinya itu masih rendah ketika dilakukan menggunakan teknik fotokatalis. Jadi sebagai solusi, apabila kedua nanopartikel ini digabungkan, maka akan menjadi nanokomposit lebih efektif yang digunakan sebagai fotokatalis. Nah, sehingga nanti sifatnya akan biokompatibel serta bisa didaur ulang atau reusable. Karena tadi si kobalferit sendiri kan memiliki sifat magnet seperti itu. Nah, cara untuk menghasilkan kobalferit, nanopartikel magnetik kobalferit itu bisa menggunakan metode konvensional. Metode konvensional itu seperti contohnya menggunakan metode kopresipitasi, sol gel, hidrotermal, dan sebagainya. Tapi metode ini itu masih memiliki efek samping yang berbahaya untuk lingkungan karena penggunaan bahan kimia yang beracun tadi. Nah, untuk mengimprovisasi ini, sehingga kami menggunakan metode green synthesis. Di mana green synthesis ini umumnya dikenal sebagai cara untuk menghasilkan nanopartikel menggunakan ekstrak tumbuhan dan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Nah, di sini memilih para peneliti itu banyak mengembangkan menggunakan ekstrak tumbuhan karena dia tidak membutuhkan waktu inkubasi yang lama. Jadi kalau menggunakan bakteri atau jamur itu waktu inkubasinya itu lumayan memakan waktu. Sehingga banyak yang memilih untuk menggunakan ekstrak tumbuhan. Nah, ekstrak tumbuhan yang digunakan itu banyak sekali. Ini contohnya seperti lidah buaya, kemudian ada kelor, Moringa olivera itu adalah kelor, kemudian ada daun zaitun. Nah, tumbuhan Moringa olivera, dan ini mempunyai potensi sebagai pereduksi dan capping agent karena banyaknya zat fenolik dan flavonoid. Selain itu, Moringa olivera ini juga memiliki kelebihan seperti melimpah, abundan, dia murah, kemudian ramah lingkungan, tidak beracun, dan prosesnya mudah. Nah, di Indonesia ini kan daun kelor juga lumayan banyak dihasilkan ya, jadi tidak perlu susah-susah untuk mencarinya. Seperti itu. Nah, di penelitian ini yang menjadi poin penting yang dikaji adalah si fotokatalisnya ini, yaitu nanokomposit kobalferit TiO2-nya itu, bagaimana dia sifatnya ketika sudah digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah. Karena kan di sini tujuannya yaitu adalah untuk reuse adalah penggunaan kembali. Nah, seperti itu. Apakah sifatnya itu masih tetap bagus setelah digunakan, performanya bagus, ataukah ada cacatnya setelah digunakan. Nah, jadi kalau memakai misalnya seperti memakai
suatu barang berulang-ulang, itu kan nanti lama-lama si barang ini akan menjadi kurang bagus lagi gitu ketika digunakan. Nah, ini kita mau lihat bagaimana dia, apakah hanya sekali saja untuk dipakai, apakah hanya bisa dipakai sekali saja atau bisa dipakai untuk berulang kali. Otomatis kalau dipakai untuk berulang kali, dia akan menghemat biaya kan ya, seperti itu. Jadi di sini ada ini proses eksperimental fotokatalis ya. Ini tadi kan nanopartikelnya. Nah, ini adalah limbahnya. Di sini saya memilih limbah methylene blue. Nah, ini methylene blue-nya itu 7 ppm. Kemudian nanti ini si nanopartikel magnetiknya itu tadi yang fotokatalisnya itu, nanokomposit maksud saya, itu dimasukkan ke dalam limbahnya ini. Nah, kemudian setelah dicampurkan itu dimasukkan ke dalam black box atau chamber. Jadi chamber itu tuh gelap ya, dia tidak boleh berwarna putih apa-apa. Pokoknya dia tuh gelap, chambernya itu berupa kotak dan gelap. Tidak boleh ada sedikit pun cahaya yang masuk. Karena nanti ini akan diradiasi dengan sinar UV. Nah, nanti dimasukkan ke dalam box ini, ada stirrer, nanti kita putar ini selama 2 jam. Nah, setiap 20 menit sekali itu nanti akan diambil. Nah, sebelum diradiasi itu dilakukan dalam posisi gelap dulu. Bagaimana kita melihat kalau dia adsorpsi ya. Kalau fotokatalis kan tadi menggunakan bantuan sinar UV gitu kan untuk proses kimianya. Nah, itu nanti dibandingkan seperti apa. Nah, nanti setelah 2 jam baru si limbah ini akan berubah warnanya nanti dia. Warnanya menjadi bening. Nah, fotokatalis ini nanti ya karena dia tadi sudah dikompositkan dengan nanopartikel magnetik. Nah, itu nanti dia keunggulannya adalah mudah ditarik dengan menggunakan medan magnet eksternal. Jadi tidak perlu, biasanya kalau hanya TiO2 atau bahan-bahan yang tidak bahan magnetik itu akan menggunakan bantuan seperti alat sentrifugasi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah caranya membuat nanokomposit cobalt ferrite TiO2. Nah, ini kami menggunakan Moring Aloe Vera powder bubuk. Jadi ini pabrikan ya. Nah, ini pabrikan. Ini diambil beberapa gram, kemudian di homogen dengan Aquades selama 60 menit, suhunya 60 derajat Celcius. Nah, ini nanti suhunya ini harus tetap terjaga 60 derajat Celcius. Jadi ini harus kita ditunggu, jangan sampai suhunya itu melebihi ini ya. Baru setelah itu diangkat nanti si larutan Moring Aloe Vera ini atau kelor. Nah, setelah dia suhunya turun sekitar 30 derajat Celcius, kan sudah tidak begitu panas ya, itu nanti akan disaring. Ini adalah proses penyaringannya menggunakan kertas Wetman 1. Nah, ini disaring biasa saja, dimasukkan sebagian-sebagian, jangan sampai dia meluber gitu. Nanti bisa kertas Wetman-nya ini bisa terlalu berat, jadi penyaringan tidak maksimal. Setelah itu barulah didapatkan solution dari Moring Aloe Vera ini tadi. Nah, ini bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, kelemahannya kenapa tidak menggunakan bahan alam yang langsung diekstrak? Sebenarnya kan itu bagus ya, cuman dia tidak bisa tahan lama gitu. Nah, makanya ini dipilih
Moringa oleifera atau daun kelor yang pabrikan. Ini benar-benar pure ekstrak daun kelor. Nah, setelah mendapatkan larutan kelor ini tadi yang sudah disimpan ke dalam kulkas supaya menjaga kualitasnya, baru dilakukan preparasi untuk membuat nanopartikel magnetik kobalt ferit. Nanti bahannya seperti kobalt chloride, ada ferrit chloride. Nah, ini nanti digabungkan dan di-stir selama 15 menit. Nanti ditambahkan solution ini tadi atau larutan moringa oleifera, kemudian di-stir selama 30 menit. Nah, itu nanti akan ditambahkan juga nanti larutan ini dimasukkan ke dalam NaOH yang sudah dihomogenkan selama dihomogenkan dengan NaOH dihomogenkan dengan ini apa namanya? Aquades. Nah, nanti setelah itu hasilnya baru didapatkanlah endapan atau sluri itu tadi. Ini menggunakan suhu 80 derajat Celcius ya. Dan itu tidak langsung dicampur begitu saja antara larutan NaOH dengan larutan solution tadi yang sudah dicampur dengan MO dan bahan kimia tadi untuk feritnya, pembuatan feritnya itu tadi. Nah, itu caranya itu dengan diteteskan tetes demi tetes. Dan setiap kita meneteskannya itu 30 menit. Jadi habis waktu 30 menit itu harus habis. Bagaimana kita harus menggunakan ritme dengan hati ya. Jadi kalau eksperimen itu harus dengan hati. Jadi kalau maksudnya tidak dengan suasana hati yang kurang baik gitu, biasanya itu akan mempengaruhi pembuatan sampel. Nah, dipastikan kalau pergi ke lab, apalagi yang material, eksperimen, itu harus senang hati, dengan senang hati. Nah, setelah mendapatkan larutan sluri ini, barulah dilakukan pemanasan menggunakan furnace selama 7 jam, dan suhunya 80 derajat Celcius. Setelah itu barulah didapatkan serbuk kobalt ferit ini, nanopartikel magnetik kobalt ferit. Nah, belum selesai sampai di sini, karena kita tadi mau mengkompositkan dengan TO2, yaitu nanopartikel kobalt ferit ini nanti akan dicampurkan dengan larutan TTIP. Ini adalah sumber dari TO2. Nah, ini nanti prosesnya hampir sama, dan nanti di furnace selama 2 jam, suhunya sebesar 100 derajat Celcius. Barulah nanti digerus, setelah dikeluarkan dari furnace, digerus sampai halus, barulah didapatkan nanokomposit kobalt ferit TO2. Pastinya untuk mendapatkan ini kita harus melakukan perhitungan stoikiometri juga ya. Gitu. Nah, nanokomposit kobalt ferit TO2 ini nanti yang digunakan sebagai fotokatalis untuk mendegradasi limbah pewarna organik yaitu methylene blue. Nah, untuk melihat, karena kita akan meninjau atau menganalisis bagaimana si nanokomposit itu masih baik, masih bagus digunakan sebagai fotokatalis atau tidak, maka kita perlu melakukan karakterisasi. Yang pertama yaitu menggunakan alat UV vis. Nah, itu akan digunakan untuk menganalisis sifat optiknya dari si fotokatalis itu. Fotokatalisnya ini maksud saya adalah si nanokomposit kobalt ferit TO2, dan bagaimana pengukuran fotokatalitiknya. Fotokatalis sama fotokatalitik berbeda ya. Fotokatalis itu adalah sampelnya, sedangkan fotokatalitik itu adalah prosesnya. Nah, selain UV vis itu juga dianalisis menggunakan XRD,
X-ray diffractometer, yaitu untuk menganalisis struktur kristalnya. Apakah masih sama seperti sebelumnya atau puncaknya hilang satu, apa puncaknya hilang gitu. Nah, kita tinjau dengan XRD. Kemudian dilakukan juga karakterisasi TEM. Nah, ini TEM itu transmission electron microscope. Nah, itu untuk menentukan particle size atau ukuran partikel dan morfologinya. Selanjutnya yaitu adalah SEM-EDX. Ini bisa digunakan untuk menganalisis komposisi kimianya, apakah tadi yang fotokatalis atau nanokomposit cobalt ferrite TiO2 itu masih eksis di situ, kan ini SEM-EDX untuk melihat komposisi kimianya dan distribusi elemennya. Masih ada apa enggak gitu kan. Nah, setelah dipakai apakah TiO-nya berkurang, apakah cobalt ferritnya itu berkurang atau bertambah sebaliknya. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan SEM-EDX. Nah, yang paling penting karena kita meninjau nanopartikel magnetik, maka perlu dilakukan karakterisasi menggunakan VSM atau Vibrating Sample Magnetometer. Nah, ini untuk melihat sifat magnetik, pengukuran sifat magnetik dari si fotokatalis atau nanokomposit tersebut. Ini kalau UV vis sepertinya di ITERA ada. XRD, TEM, SEM, EDX, VSM ini nanti bisa dilakukan di kampus tetangga. Atau kalau tidak ada bisa kita ke BRIN, mengujinya ke BRIN ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah selanjutnya adalah eksperimental fotokatalisnya yang seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam sebuah chamber atau reaktor ya. Nah, ini adalah fotokatalisnya berupa nanokomposit cobalt ferrite TiO2. Kami menggunakan lampu UV-nya itu 30 watt. Kemudian ini methylene blue-nya itu 7 ppm sebanyak 50 ml. Dan ini adalah magnetic stirrer. Nah, selama di dalam chamber ini nanti dilakukan proses fotokatalitik selama 2 jam dengan 20 menit, setiap per 20 menitnya itu nanti akan diambil. Jadi bisa dilihat per step-step 20 menitnya itu bagaimana warnanya, seperti itu. Kemudian untuk memisahkan fotokatalis dengan larutan methylene blue tadi, nah itu bisa menggunakan medan magnet eksternal. Untuk menghitung degradasi rasio dari pewarna organik tadi bisa menggunakan rumus degradasi persen dalam bentuk persen nantinya sama dengan C0 min CT. Ini adalah konsentrasi awal dikurangi konsentrasi pada waktu tertentu. Ini maaf saya salah ya, ini adalah CT, konsentrasi tertentu dikalikan 100. Nanti ditemukan berapa si fotokatalis ini mampu mendegradasi MB tadi, methylene blue tadi. 100% kah bisa terdegradasi atau 90 atau 80%, itu nanti bisa dihitung menggunakan rumus degradasi ini. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini kita lihat di grafik ini. Nah, jadi ini tadi kan menggunakan 7 ppm methylene blue ya. Nah, ini adalah didapatkan persen degradasinya itu di atas 90% rata-rata. Kecuali yang cobalt ferrite ya. Yang untuk ini saya lakukan
4 variasi, yaitu 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4. Jadi 5 plus 1:0 Cobalt Ferrit TO2-nya. Nah, ini didapatkan di atas 90%. Jadi dia warnanya bening, nanti ditunjukkan di akhir. Nah, karena tadi melakukan beberapa variasi konsentrasi, jadi dipilihlah Cobalt Ferrit TO2 dengan 1:3 karena dia stabil sampai 2 jam. Ini yang warna merah, dia tidak mengalami penurunan sama sekali, jadi masih kualitasnya, masih performanya untuk mendegradasi masih bagus. Jadi dipilihlah Cobalt Ferrit dan Cobalt Ferrit TO2 1:3 untuk membandingkan. Jadi kita uji nanti penggunaan berulangnya. Nah, yang A ini, berikutnya ini adalah hasil eksperimental dari reuse. Nah, ini sebelumnya dilakukan, ini pengujian pertama. Pengujian pertama itu untuk Cobalt Ferrit itu hasilnya 83%. Kemudian dilanjutkan pengulangan, ini dia malah tinggi ya, 94,6%. Kemudian dilakukan reuse lagi, pengulangan lagi, digunakan itu dia turun menjadi 84, dan terakhir 76. Sebenarnya R4 bisa, tapi dia sudah performanya kurang bagus ya, sekitar 50%. Jadi tidak saya masukkan ke dalam grafik ini. Dianggap performanya sudah menurun. Nah, sedangkan kalau Cobalt Ferrit yang ada TO2-nya yang sudah dikompositkan tadi, dia stabil di atas 97% lah ya. Saya sebut di atas 95%. Nah, karena rata-rata dari penggunaan pertama sampai dilakukan pengulangan ketiga, dia masih menunjukkan performa yang bagus, yaitu di atas 95%. Nah, untuk laju ininya, laju konstantanya, nah ini untuk Cobalt Ferrit, nah dia lama-lama dari penggunaan pertama, reuse pertama, reuse kedua, reuse ketiga, dia kan turun ya. Nah, ini. Begitupun dengan yang Cobalt Ferrit TO2, ini untuk penggunaan pertama dia masih segini. Nah, penggunaan pertama reuse atau penggunaan berulang, ini tadi yang pertama, eksperimen pertama. Ini penggunaan pertama pengulangan itu adalah 0,3. Selanjutnya untuk ini lebih cepat lagi 0,32, dan setelahnya itu menurun. R3, R4, R5 itu menurun. Jadi performanya sudah kurang bagus seperti itu. Jadi karena si Meltilene Blue itu mempunyai puncak khas, kita menghitungnya nanti dari puncak 664 nanometer. Ini adalah puncak khas dari Meltilene Blue, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah mekanisme dan aktivitas fotokatalitik. Nah, ini ilustrasinya ya. Di sini ada Cobalt Ferrit dan TO2. Jadi itu kedua nanopartikel itu dikompositkan, jadi tidak saling membentuk core shell kayak telur dengan, kan kalau telur itu tengahnya itu ada kuningnya gitu ya, terus ada cangkangnya, itu namanya core shell. Nah, kalau ini tuh ibaratnya seperti, mudahnya itu memudahkan untuk membayangkannya itu seperti orang membangun rumah itu kan membangun dinding membuat dinding tembok itu kan ada campuran batu bata, semen, pasir kayak gitu ya. Itu kan diaduk jadi satu, tapi dia kan berdiri sendiri gitu, tapi menyatu. Nah, itulah seperti ini. Bayangannya seperti itulah nanokomposit. Nah, itu.
Nah, ini ada cobalt ferrit, kita ilustrasikan di sini. Kemudian ini adalah TO2-nya. Jadi nanti karena kita menggunakan teknik fotokatalis tadi, jadi kan kalau fotokatalis itu kan memanfaatkan reaksi fotokimia untuk mempercepat transformasi kimia pada permukaan katalis menggunakan bantuan cahaya ya. Ini menggunakan bantuan cahaya UV. Jadi ketika kita tembakkan si UV ini, sinar UV tadi, ke nanokompositnya, jadi ke sini ke nanokomposit ini, nanti dia akan diserap, kemudian akan elektron yang di nanokomposit ini akan tereksitasi nanti sehingga menghasilkan pasangan elektron hole. Nanti dia akan menghasilkan nih, elektron hole pairs nanti akan dihasilkan. Nah, nanopartikel cobalt ferrit ini itu tuh dapat memfasilitasi penangkapan elektron dan mendukung separasi dari elektron hole tersebut. Nah, elektron pada pita konduksi, nah ini akan bereaksi dengan, nah ini nanti kan ini elektron ya, dia akan bereaksi dengan molekul air menghasilkan radikal superoksida atau ini O2- ini ya. Nah ini radikal superoksida ini nanti dapat mereduksi air H2O plus CO2 ini ya, sehingga menghasilkan radikal hidroksil. Nah, sedangkan untuk hole-nya ini, hole pada pita valensi, nanti dia akan bereaksi dengan molekul air menghasilkan radikal hidroksil. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sehingga nanti radikal hidroksil itu dapat memecah rantai methylene blue yang panjang tadi menjadi sederhana dan tidak berbahaya. Nah, inilah nanti yang akan dibuang ke lingkungan, jadi tidak merugikan lingkungan seperti itu. Jadi tadi si methylene blue ini rantainya panjang sekali dan dia memiliki sifat toksik. Nah, karena tadi sudah diproses menggunakan teknik fotokatalitik, menggunakan bantuan fotokatalis, nah nanti akan menghasilkan rantai yang lebih sederhana untuk bisa dibuang ke lingkungan. Nah, ini adalah hasil dari UV vis. Nah, kalau untuk cobalt ferrit, dia tuh sebelum digunakan, dia memiliki puncak 280 nanometer. Nah, setelah digunakan, ternyata menjadi bergeser ya ke panjang gelombang yang lebih rendah, yaitu 195 derajat. Nah, jadi setelah digunakan itu sifat maksudnya untuk puncak dari si nanokomposit. Oh, maaf salah. Ini adalah cobalt ferritnya 180 nanometer. Kemudian untuk yang setelah digunakan 190 nanometer. 195 nanometer. Kemudian untuk yang cobalt ferrit TO2 dia juga mengalami pergeseran ke kiri sebesar 2 nanometer ya. Yang pertama 194 nanometer dan setelah digunakan yaitu 192 nanometer. Nah, ini adalah kalau pergeseran ke kiri itu adalah pergeseran biru. Nah, seperti itu nanti hasilnya setelah itu. Nah, kalau untuk XRD-nya, nah ini adalah cobalt ferrit sebelum dilakukan fotokatalitik. Nah, seperti ini ya, ada puncak bidang HKL-nya itu 220, 311, 400, 422, 511, 440, dan 533. Nah, setelah digunakan untuk fotokatalis, dia akan muncul ini
namanya adalah alfa Fe2O3, ini adalah pengotor. Nah, tuh seperti itu. Nah, pengotor ini itu nanti akan mempengaruhi nanopartikelnya karena dia teroksidasi seperti itu. Begitupun dengan cobalt ferrite O2, dia juga mengalami oksidasi setelah digunakan. Nah, seperti ini. Ini yang biru tadi untuk bidang HKL dari cobalt ferrite, sedangkan yang hijau adalah mendeteksi HKL dari titanium dioxide. Seperti itu. Untuk kristalit size-nya atau ukuran kristalitnya sebelum digunakan dan sesudah yaitu mengalami penurunan ya. Penurunan ini karena mungkin tadi adanya oksidasi. Untuk lattice parameternya atau parameter kisinya itu tetap sama. Nah, sedangkan selanjutnya ini adalah ditinjau dari dianalisis dari transmission electron microscopy. Kalau dilihat dari morfologinya, cobalt ferrite sebelum dan sesudah digunakan itu tidak begitu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, seperti ini A itu adalah sebelum digunakan dan ini sesudah digunakan. Oh, maaf. Ya. Dia bidang HKL-nya juga sama, namun untuk ukuran partikelnya dia berbeda, ya menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah digunakan. Nah, sama dengan cobalt ferrite DO2 1:3, untuk morfologinya tidak begitu tampak signifikan berbeda, serta untuk ukuran partikelnya juga tidak begitu jauh berkurang seperti itu. Jadi bisa dikatakan masih bisa untuk digunakan untuk proses reuse tadi. Nah, ini tadi untuk SEM-EDX, karena kita di SEM-EDX ini kita akan melihat si bahan kimia tadi masih elemen kimianya itu masih tetap eksis apa tidak. Ini kita bisa lihat dari sini. Nah, ini untuk cobalt ferrite ya, ini setelah digunakan. Nah, itu dia cobalt ferrite-nya masih ada sekitar 19%, kemudian ferritnya juga masih ada 40%, dan oksigennya juga ada kan, cobalt, ferrit, dan oksigen COFe2O4 ini. Dia masih tetap ada. Walaupun mungkin persenannya ini lebih berkurang dari yang sebelumnya. Begitupun untuk yang dikomposisikan dengan titanium dioksida tadi, elemen dari Ti, kobalt, O, dan Fe juga masih tetap eksis. Namun di sini Ti-nya terdeteksi sangat sedikit sekali ya. Walaupun sangat sedikit sekali, kemampuannya tadi masih bagus di atas 90% ya. Jadi memang tidak diragukan lagi kalau hanya menggunakan TiO2 saja itu sudah mampu untuk mendegradasi limbah. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya itu tidak bisa dengan mudah diambil untuk dilakukan reusable tadi. Nah, maka dari itu dilakukan dengan mengkompositkan dengan cobalt ferrite tadi yang memiliki sifat magnet. Sedangkan untuk hasil dari VSM-nya, yaitu sifat magnetnya, kita menggunakan ini ya. Di sini untuk cobalt ferrite sendiri memiliki koersivitas 300 Oersted, itu ini yang cukup bagus. Kemudian saturasinya, magnetisasi saturasinya sebesar 37,6,
mmu per gram, dan setelah digunakan turun menjadi 27,3. Nah, ini penurunan ini tidak begitu mempengaruhi ya, karena tetap bisa diambil dengan menggunakan medan magnet eksternal. Begitupun dengan yang Cobalt Ferrite TiO2 sebelum dan sesudah, untuk koersivitasnya tetap sama, tapi saturasinya dia menurun. Karena tadi sudah digunakan itu tadi ya. Nah, penurunan saturasi ini tadi relate atau sama dengan hasil dari XRD, karena dia tadi kan di hasil XRD-nya dia muncul puncak alfa Fe2O3 itu pengotor. Nah, itu menunjukkan adanya oksidasi. Nah, ini relate dengan yang hasil XRD. Nah, sifat ferromagnetiknya tapi dia tetap eksis di nanokomposit tersebut. Jadi nanokomposit tersebut itu mempunyai stabilitas dan reusabilitas yang bagus, seperti itu. Nah, ini simpulannya. Green sintesis dari Cobalt Ferrite TiO2 nanokomposit tadi memiliki hasil yang performa yang bagus ya untuk fotokatalitik di bawah sinar UV. Untuk polutan organik seperti MB tadi mampu didegradasi sampai 97,4% dalam waktu 2 jam. Dan fotokatalis juga efektif dipisahkan dengan menggunakan medan magnet eksternal tanpa mengurangi performa degradasi tersebut. Nah, sehingga si nanokomposit ini berpotensi untuk fotokatalis yang bagus atau berpotensi untuk masa depan, begitu. Nah, hasil penelitian ini sudah dipublikasikan pada jurnal Research in Materials. Ya, ini adalah salah satu dari beberapa jurnal yang memiliki reputasi yang lumayan bagus. Nah, ini adalah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih untuk ITERA yang telah memberikan beasiswa kepada saya dalam studi untuk melakukan penelitian ini. Juga ada beberapa funding dari universitas. Dari UGM ini ada yang bekerja sama dengan Nagoya. Nah, ini untuk karakterisasi VSM itu bekerja sama dengan Nagoya, karena promotor saya dulunya di Nagoya waktu studi, begitu. Terima kasih. Ini adalah sharing dari saya. Misal ada diskusi, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya yang luar biasa. Ilmunya Ibu sangat menarik Ibu mengenai nanopartikel magnetic composite, Ibu. Terhadap sekali TiO2-nya tadi walaupun cuma sedikit tapi performanya tinggi ya Bu. Iya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, kolom chat ya. Nanti akan saya bantu untuk menyampaikan kepada Ibu Deska. Oke, kepada Mas Gabriel Sabat, dipersilakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Gabriel, mahasiswa program studi kimia angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah diberikan kesempatan dan juga atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat, karena kebetulan topik penelitian yang saya kerjakan saat ini juga sama, yaitu sintesis nanopartikel dari magnetik, dan juga namun kalau yang Ibu Deska tadi jelas yang diteliti itu tadi TiO2, kalau dari Gabriel ZNO.
Jadi izin bertanya Bu, mengenai penelitian yang Ibu sedang kerjakan dan teliti, kira-kira parameter apa saja ya Bu ya yang digunakan di dalam penelitian tersebut, dan faktor terbesar apakah di dalam kegagalan untuk membuat dari nanokomposit ini Bu? Oke, bisa saya jawab sekalian? Ya. Silakan Ibu. Jadi ini preparasinya ya, Gabriel. Iya Bu, betul. Kalau boleh tahu ZNO sama apa atau ZNO saja? ZNO yang dikompositkan dengan Fe3O4 Bu, dari pasir besi. Dari pasir besi, oke. Jadi Fe3O4-nya itu langsung diekstrak dari pasir besi. Iya Bu, betul Bu. Ya. ZNO-nya? Kalau ZNO-nya itu diambilnya dari ekstrak ini Bu, langsung dari zinc nitrat Bu. Oh iya, zinc nitrat. Oke. Jadi memastikan apakah si Fe3O4 itu nanokomposit itu apakah Fe3O4 ZNO atau bukan, begitu ya. Nah, jadi kalau Fe3O4 dari pasir besi itu kan pasti bisa langsung diuji tanpa tidak menggunakan VSM dulu. Maksudnya sebelum ke VSM langsung saja dilakukan pengujian menggunakan medan magnet eksternal itu tadi kan. Nah, kalau dia yang tertarik magnet tadi, nah itu berarti kan ekstrak si Fe3O4-nya itu kan. Nah, dari situ. Nah, setelah itu baru dilakukan pengujian menggunakan XRD untuk memastikan benar tidak ini si Fe3O4 seperti itu. Nah, kalau memang benar itu Fe3O4, kita cocokkan dengan data standar JCPDS namanya. Sudah pernah mendengar? Iya Bu, sudah Bu. Kebetulan sudah dieksabi dan sudah dibandingkan juga Bu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah cocok, oh ya, ini sudah dipastikan dengan data standar, berarti dia sudah oke, oh ya, ini Fe3O4. Nah, setelah tadi itu benar Fe3O4, nah, perlu dilakukan analisis lagi pastinya menggunakan VSM tadi. Nah, itu berapa dia koersivitasnya, berapa dia magnetisasi saturasinya. Nah, kita cocokkan tadi lagi sudah ya sama belum kayak gitu. Nah, kalau ZNO-nya kita juga bisa menggunakan analisis XRD tadi. Seperti itu. Jadi itu pokoknya kita mengacu kepada data standarnya itu tadi sudah sesuai enggak gitu. Baik Ibu, siap, terima kasih Ibu. Mungkin izin bertanya Bu ya, kalau untuk parameter yang Ibu gunakan di dalam penelitian Ibu, untuk fotokatalitik dari metilen biru itu kira-kira apa saja ya Bu ya, kalau Gabriel boleh tahu? Kalau metilen blue itu kan dari ini ya, dibuat dari bahan sebentar ini. Apa tadi ya? Jadi itu kita membuat dari bahan kimia tidak langsung, karena ini skala lab ya, jadi tidak langsung dari si limbah aslinya, jadi kita membuat limbah buatan dari metilen blue itu tadi. Jadi ini menggunakan 7 ppm. Nanti 7 ppm itu si serbuk metilen blue-nya itu adalah 0,0007 gram. Sangat sedikit sekali, tapi dia tuh pekat. Nah, kemudian nanti dilarutkan ke dalam aquades sebanyak 1000 mg. Nah, itu hasilnya adalah limbah buatan metilen blue, tapi dia pekat sekali. Nah, itu untuk parameter pembuatan si limbah metilen blue. Baik Bu, siap, terima kasih Bu. Jadi untuk metilen blue-nya sendiri itu parameter yang digunakan berarti konsentrasi dari metilen blue sendiri. Iya, pakai konsentrasi. Ini nanti pakai limbah juga.
Iya Bu, karena Rencana? kebetulan menentukan untuk aplikasi fotodegradasi juga zat warnanya metilen biru juga. Oh juga ya. Rencana pakai metilen blue berapa ppm? Rencana itu kemarin nanti menggunakan metilen biru, nanti ada variasi dari konsentrasi metilen biru yang digunain itu rencananya dari 25, 50, 75, dan 100. Oke, itu lebih karena saya kemarin cuman 7 ppm dan ya ini saran sih, nanti mana tahu disetujui sama pembimbingnya itu lebih bagus lagi kalau divariasikan juga pH-nya, jadi kita bisa lihat nanti perbedaannya seperti apa. Kan kalau metilen blue kan pH-nya itu normal ya, nanti bisa diasamkan, dibasahkan seperti itu. Itu nanti hasilnya lebih kompleks. Baik Ibu, siap. Terima kasih Bu atas sarannya. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama. Ya, terima kasih kepada Mas Gabriel dan Ibu. Selanjutnya ada penanya kedua, yaitu Bapak Abdul Raja. Pada Bapak kami persilakan untuk open mic. Baik, terima kasih Bu Weni. Oke. Deska, menarik pengertiannya. Saya tadi udah baca jurnal di Rizal Material. Mungkin nanya sedikit teknis aja ya. Iya. Ini kan tadi fotokatalis nanopartikel magnetik yang bisa diambil kembali dengan medan magnet eksternal ya. Iya. Barangkali Bu Deska pernah ngukur massa ya. Kan tadi disinggung metode pemisahan, ada yang menggunakan sentrifugal, menggunakan ini magnetik ya. Iya. Untuk separasi antara air dengan partikelnya setelah di fotokatalis. Pernah ngukur nggak massa serbuk itu ditabur dengan pas diambil lagi sama nggak Bu kira-kira, atau ada sedikit perbedaan? Barangkali pernah mencoba gitu. Takutnya ada kan, perbedaan. Oh ya. ada perbedaan, takutnya kan nanti kan kalau di kondisi real ada yang tercampur betul dengan air dan susah untuk lagi diambil gitu kan, malah jadi menjadi polutan baru gitu. Ya betul. Nah, mungkin hal kecil tapi penting untuk didiskusikan. Oke, itu aja Bu Deska. Terima kasih Pak Rajak. Memang Pak, untuk awal kita memasukkan fotokatalisnya itu sebanyak 0,05 gram. 0,05 gram, jadi sedikit sekali. Nah, setelah dilakukan fotokatalis itu, nah kita kan ambil tuh ya dengan medan eksternal, ya memang kita ambil, kemudian kita cuci lagi karena kan itu tadi sudah dibuat untuk mendegradasi MB ya. Pastinya di situ juga nempel tuh polutan-polutan. Nah, makanya kita cuci lagi menggunakan Aquades sebanyak 3 kali. Kemudian nanti endapannya itu tadi kita panaskan menggunakan furnace. Nah, itu kan nanti selama 2 jam suhunya itu 100 derajat Celcius. Nah, itu masanya nanti dihitung dari situ. Nah, masanya memang berkurang, Pak. Jadi dia tidak 0,05 gram. Untuk yang penggunaan pertama itu sekitar 0,02 sekian. Kemudian untuk penggunaan kedua, setelah reuse kedua itu 0,01 gram. Dan yang terakhir untuk yang R3 karena dia sudah menurun itu cuman sedikit saja masanya, 0,000 sekian, hampir 0,001 seperti itu. Tapi ya itu tadi dengan performa yang dihasilkan masih tetap bagus. Tapi masanya cuma sedikit sekali. Masanya berkurang Pak Rajak. Kemana Bu berkurangnya Bu? Kira-kira apakah dia menguap atau karena proses eksitasi? Karena kan tadi TO2 sudah digunakan untuk mendegradasi ya Pak. Nah sekarang dia kan larut ya, seperti itu ya dia. Untuk TO2. Mungkin kalau menurut sepemahaman saya itu nanti juga dia terbuang dan ada yang terlarut tadi dalam proses reaksi kimianya tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan Ibu atas penjelasannya. Apakah masih ada peserta lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada Bu, saya izin bertanya. Penelitian Ibu ini sangat luar biasa sebenarnya impact-nya untuk lingkungan Bu.
apakah sudah bisa gitu Bu, jika nanopartikel magnetik ini kita produksi serta kita tawarkan kepada industri sebagai solusi dari permasalahan limbahnya, atau kita butuh sampai titik mana untuk bisa mencapai kesempatan itu Bu? Menurut saya, udah ya? Udah Bu. Menurut saya sih harusnya bisa ya. Tapi itu tadi dengan produksi, karena tadi yang dibutuhkan untuk fotokatalisa yang dibutuhkan untuk mendegradasi tadi kan tidak banyak, 0,05 kan, sedikit sekali. Harusnya saya kira juga bisa, tapi ya itu tadi kita harus memperhatikan limbah yang dihasilkan dari si pabrik tersebut berapa, kita harus menghitung dengan rinci seperti itu. Karena ini dalam skala lab, jadi kan sedikit. Jadi kalau di industri nanti perlu dilakukan kajian lanjut gitu. Seberapa banyak itu nanti diperlukan seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin kita memang harus bekerja sama terlebih dahulu dengan industrinya, kemudian kita meneliti lebih lanjut dan baru bisa kita tawarkan ya Bu untuk masalah lingkungan. Oke. Terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Baiklah, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Untuk itu, marilah kita berfoto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita hari ini. Dimohon kepada seluruh peserta untuk membuka kameranya. Saya izin mengambil foto dalam hitungan ketiga, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Demikianlah rangkaian acara Mimbar Akademik seri 9 pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Deska Lismauni yang sudah berkenan untuk hadir dan memaparkan seluruh penelitiannya pada hari ini. Akhir kata, saya Wina Ayu Pujakesuma. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara ini. Saya tutup kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Deska. Maaf Pak Indra tadi tidak ikut ya. Ya.